Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dominika Dianti Costa dengan NIM 14221 tahun 2004 dari kelas Advance Excel LAC. Di sini saya akan mempraktekkan ini untuk ujian akhir semester dari kelas Advance Excel. Berikut adalah soal-soal yang akan dikerjakan pada UAS kali ini. Yang pertama, analisis yang pertama yaitu hitunglah perubahan skor untuk setiap indikator keberlanjutan antara tahun 2020, 2021, dan 2022. Lalu identifikasi universitas dengan peningkatan atau penurunan peringkat paling signifikan dalam 3 tahun. Selanjutnya, menghitung distribusi skor untuk setiap indikator keberlanjutan pada setiap tahun. Lalu, menganalisis tren peningkatan untuk penurunan skor secara keseluruhan dari tahun ke tahun. Lalu, identifikasi negara dengan praktik keberlanjutan terbaik pada setiap indikator. Lalu, identifikasi indikator mana yang paling berkontribusi terhadap peringkat secara keseluruhan. Selanjutnya, setelah dianalisis, akan dilakukan visualisasi data, yaitu membuat dashboard interaktif yang menampilkan pertama sebagian data yang menunjukkan distribusi peringkat universitas, lalu grafik theories untuk membandingkan perubahan skor setiap indikator dari tahun ke tahun. Selanjutnya, grafik datang untuk membandingkan kinerja negara-negara dan men-slicer untuk memfilter data berdasarkan tahun dan negara. Lalu setelah dilakukan analisis dan visualisasi data, selanjutnya akan diolah lagi untuk menghasilkan dan menjawab pertanyaan dari 3 pertanyaan berikut. Baik, selanjutnya untuk data yang disediakan adalah data dari 3 tahun. Berikut adalah data-data yang akan kita gunakan dalam menganalisis. Berikut adalah data dari 2020. Berikut adalah data dari tahun 2021. Dan berikut adalah data dari tahun 2022. Nah, yang pertama akan kita lakukan analisis terlebih dahulu, yaitu hitung perubahan skor untuk setiap indikator keberlanjutan antara tahun 2020, 2021, dan 2022. Yang pertama adalah kita menggabungkan seluruh data yang ada menjadi satu sheet menjadi seperti ini. Ini adalah hasil yang sudah saya kerjakan untuk penggabungan dari 3 data tersebut. Lalu di sini saya akan mempraktekkan bagaimana menggabungkan dari ketiga data tersebut. Yang pertama, kita akan membuat sheet baru untuk menganalisis ketiga data tersebut dengan menggabungkan seluruh data. Kita bisa mengcopy paste data yang ada dari soal. Untuk tabel rank atau ranking tidak perlu dicantumkan karena nantinya dalam penggabungan ini tidak akan dibutuhkan tabel ranking pada analisis. Sehingga yang kita gabungkan hanyalah data dari universitas, lantai, education, and research. Begitupun dengan data tahun 2022, kita hanya mengambil data dari
University juga Education and Research. Sehingga data yang akan kita dapatkan sementara dan kita delete terlebih dahulu yang kosong-kosong, sehingga data yang kita dapatkan penggabungan dari 3 tahun adalah sejumlah 901 data. Lalu kita akan perhatikan terlebih dahulu, bebas untuk perhatikannya seperti apa, tapi di sini saya akan melakukan lalu selanjutnya akan dilakukan duplikasi data sehingga nanti data yang diberikan itu tidak ada yang double-double, yaitu dengan menghapus duplikasi data pada kolom B, yaitu universitas, atau kolom B tidak kolom C ataupun dengan kolom lainnya, karena kalau kolom B sampai kolom G itu berupa angka dan kolom C itu berupa negara, sehingga negara tersebut tidak hanya milik satu universitas. Nah, tapi yang universitas ini hanya satu saja, sehingga besar kemungkinannya ketika terjadi duplikasi pada data tersebut. Sehingga kita bisa memblok data ini, data B, lalu masuk ke data, lalu kita bisa memilih remove duplicate. Lalu yang kita pilih hanyalah yang universitas saja. Kita bisa positional centernya. Kita klik OK. Lalu di sini juga sudah terdapat keterangan 482 tiket telah ditemukan, sehingga data sekarang adalah 415 data saja, sehingga data sudah siap untuk dianalisis. Selanjutnya setelah kita dapatkan data yang siap untuk kita analisis, selanjutnya kita akan menganalisis data menjadi bagian seperti ini, yaitu per indikator kita akan hitung perubahannya setiap tahun. Yang pertama adalah yang bisa kita lakukan adalah kita bisa insert tabel untuk menambahkan tabel. Baik, selanjutnya ketika sudah dilakukan remove duplicate, dan di sini data yang kita butuhkan hanyalah data universitas, country, dan total score saja. Tetapi kalau total score di sini tidak perlu dicantumkan karena kita akan menghitung per indikator. Sehingga untuk data total score di Education and Research bisa kita clear content terlebih dahulu, karena kita akan memanggil data tersebut menggunakan rumus index match. Kita bisa bagi copy lalu kita bisa menambahkan tabel-tabel judul tabel menjadi seperti ini.
abaikan jika ada keeroran pada tabel karena di sini saya lepas dari sheet yang telah saya kerjakan sebelumnya. Lalu jika sudah seperti ini, bebas untuk memberikan warna atau filter ini seperti apa bebas. Lalu untuk memanggil data-data yang ada, kita harus menggunakan salah satu rumus, yaitu antara VLOOKUP atau index match. Untuk yang saya gunakan di sini adalah rumus index match dengan menggunakan if error supaya menghilangkan data atau mendeteksi data yang error itu menjadi benar. Data-data yang munculnya seperti ini itu data yang masih error. Sehingga yang saya lakukan di sini adalah menggunakan rumus, yaitu sama dengan if error tanda kurung buka index, lalu kita tanda kurung buka lagi memanggil data yang kita gunakan di saat ini adalah setting and infrastructure tahun 2020, sehingga kita bisa memakai data yang ada di tahun 2020 yang setting and infrastructure. Kita bisa menggunakan data yang pada tabel E, kita blok secara keseluruhan, lalu kita pakai titik koma match dengan B3 yaitu universitas yang mau kita pilih. Ada kolom ini yaitu Wageningen University and Research. Lalu selanjutnya adalah memanggil lagi data yang di tahun 2020 yang memiliki kesamaan yang sama dengan pada sheet ini, yaitu universitas. Kita memakai yang tabel ini universitas, kita blok sampai ke bawah hingga nanti ditemukan data yang sama, yaitu B3 sampai B301, lalu titik koma 0, titik kurung, titik koma 0, sehingga dapat kita enter dan kita mendapatkan hasilnya sejumlah 72. Hal ini dilakukan juga di tahun 2021. Kalau ini terjadi error, maka kita akan menggunakan data yang ada. Tahun 2021, untuk kita bisa drag ke bawah, kita akan mendapatkan data-data tanpa perlu menghitungnya sampai di bawah karena sudah otomatis terbaca hingga ke bawah. Itu dengan tahun 2023 dengan if error, dan perbedaannya adalah data yang kita gunakan itu setiap tahun berbeda-beda. Jadi ini tinggal kita lihat. Lalu ini yang perbedaan dari ketiga ini adalah menghitungnya itu sama rumusnya, tetapi data yang kita panggil itu dari beda sheet. Kalau 2020 dari sheet 2020, dan 2021 dari sheet 2021, dan 2022 dari sheet tahun 2022. Lalu kesamaan yang kita pakai di match ini adalah data yang universitas, karena dari sheet ini dan dari sheet masing-masing tahun memiliki data universitas yang sama. Lalu selanjutnya kita menghitung perubahan skor. Di sini saya memakai if and error. Kenapa? Karena biar menghilangkan meminimalisir keeroran yang ada dengan 0. Sehingga rumus yang kita bisa dapatkan di sini adalah if error tanda kurung buka lagi H dikurangi J. Kenapa akan dikurangi J? Karena 2020 menuju 2021 dibagi dengan data dasarnya yaitu yang J. Sehingga bisa kita temukan di sini 10,42%. Jika nanti di sini pengaturannya masih berupa general, bisa kalian ubah di sini menjadi formatnya percentage. Lalu kita bisa menambahkan formatnya ketika mau komanya dilebihkan 2 ataupun dilebihkan 1, kita bisa klik format. Kalau kita memilih desimalnya sebanyak apa. Di sini saya menggunakan 2 desimal, lalu tinggal di blok ke bawah. Begitupun dengan data yang perubahan skor 2021 hingga 2022, bedanya di sini kita data L dikurangi data K, di sini L3 dikurangi K3, dibagi data dasarnya yaitu K.
sehingga bisa ditemukan 0,00% karena di sini datanya sama 1325 dengan 1325. Begitupun dengan indikator-indikator selanjutnya sampai dengan indikator education and research dan perubahan skornya kita akan menggunakan rumus yang sama yaitu index match, dan untuk perubahan skornya kita akan menggunakan if error. Akan saya copy. Baik, jika sudah dikerjakan hingga dengan education and research dengan rumus yang sama yaitu index match dan untuk perubahan skornya itu dengan rumus if error kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Berikut ini adalah data yang telah saya kerjakan dengan menghitung menggunakan index match dan juga if error. Selanjutnya, untuk mempermudah perhitungan selanjutnya, kita bisa melakukan sum untuk setiap indikator per tahun agar memudahkan nantinya dalam perhitungan analisis selanjutnya, yaitu dengan sama dengan sum kita drag dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, dan melakukan ini di setiap indikator. Lalu untuk yang saya buat ini merupakan sum dari total di setiap indikator, sehingga nilai 938.060 ini merupakan total skor dari suatu infrastruktur dari indikator. Berikut begitu juga dengan nilai-nilai pada indikator selanjutnya dengan perhitungan yang sama yaitu menggunakan sum. Jika terdapat data yang error seperti ini n tanda miring A, itu kemungkinan saja itu bisa saja terjadi karena data yang kita gunakan itu universitasnya tidak ada sehingga nilainya tidak muncul atau memang terjadi error. Nah, ketika terjadi error seperti ini, ketika kita hanya menggunakan sum, itu akan hasilnya menjadi seperti ini. Jika kita hanya menggunakan sum, itu hanya menjadi seperti ini. Jika data yang menjadi seperti ini, maka selanjutnya kita tidak akan bisa melakukan analisis. Jadi, solusi yang bisa kita gunakan ketika data seperti ini dan supaya kita bisa melakukan analisis adalah kita menghitung data-data tanpa menghitung yang ada error ini, yaitu dengan menggunakan rumus agregat, lalu kita pilih yang sum nomor 9, lalu kita pilih ignore error values, lalu kita blok kalau mana yang kita hitung. Enter. Jika sudah, maka akan terhitung hasil dari sum tanpa menghitung perubahan atau data-data yang error. Ini kita bisa menggunakan data karena ini sudah benar, kita sudah menghitung data yang ada tanpa yang error.
Itu pun kita lakukan ketika ada data-data yang error yang tidak bisa kita hitung, tapi kita ingin melanjutkannya untuk menghitung tanpa menghapus. Kita bisa menggunakan rumus aggregate. Baik, selanjutnya untuk perubahan skor setiap indikator kita telah menghitung. Kita sudah menghitung perubahan skornya menggunakan rumus error. Lalu selanjutnya kita bisa menghitung total skor yang ada yang tahun 2020 itu dengan menambahkan setiap indikator pada setiap tahun. Di sini yang setiap infrastruktur tahun 2020 ditambah dengan LDP tahun 2020 ditambah dengan UX tahun 2020 ditambah dengan water tahun 2020 ditambah dengan transportation tahun 2020 ditambah dengan education and research tahun 2020 dan kita enter, lalu kita drag saja ke bawah. Itu pun untuk tahun 2021 dan tahun 2022. Lalu kita sudah menghitung total skor yang ada di setiap tahun, lalu kita akan menghitung total skor secara keseluruhan dengan melakukan penambahan seperti ini atau melakukan sum juga sama saja. Kalau kita menggunakan sum, kita akan mendapatkan hasil. Sini terdapat error, dan cara mengatasi error seperti ini adalah dengan menggunakan aggregate seperti yang tadi kita lakukan dengan menggunakan ini signal values. Kita akan mendapatkan ini seperti itu terjadi kesalahan. Kita akan menunjuk seluruh data yang ada. Nah, di sini terdapat beberapa yang error, sehingga kita akan menggunakan aggregate saja supaya tidak menghambat di dalam kita menghitung. Baik, sudah ketemu untuk hasilnya. Selanjutnya kita akan menganalisis trend. Analisis trend ini tidak opsional, tetapi bentuknya ini bebas seperti apa, dan analisis trend ini kita bisa lakukan dengan melakukan insert dengan spotlight. Sini ada 3 pilihan, line, column, atau win and loss. Yang saya gunakan di sini adalah bentuknya line. Contoh menggunakannya adalah di sini kita bisa pencet saja di insert, lalu kita pilih line, kita pilih range yang akan kita analisis, dan range yang akan saya analisis di sini adalah dari tahun 2020 hingga 2022. Kita sudah, ini location range-nya di mana. Kita double, kalau kita oke. Nah, di sini akan langsung muncul dan kita bisa langsung drag ke bawah. Kita akan drag ke bawah. Saya akan sama. Nah, tetapi yang bisa kita edit di sini adalah kita bisa menggunakan point-point untuk melihat di mana low point ataupun high point-nya. Jadi kita akan menggunakan dua-duanya, high dan low, sehingga dapat dihasilkan menjadi data seperti ini. Nah, data-data yang mungkin lebih pendek dari data yang lainnya itu mungkin karena memang data yang kita analisis sebelumnya ada data yang error, sehingga bisa diusahakan ketika data error ini pastikan untuk ada datanya. Selanjutnya, jika sudah bertemu dengan analisis ini, kemudian kita akan melakukan average total dari total score. Nah, average total score ini dengan rumus seperti biasanya, yaitu average dari total score average dari total score keseluruhan sini juga kita bisa formatting dengan format
Kita bisa masukkan ketika kita ingin ada desimalnya atau tidak, tapi di sini saya tidak ingin menambahkan desimal lagi karena ini sudah cukup banyak untuk angka-angka ini, sehingga bisa kita dapatkan data dengan ini total 3 tahun yang dapat kita analisis. Untuk analisis perubahan skor setiap indikator pada keberlanjutan, ini merupakan jawabannya dari yang analisis pertama. Lalu untuk distribusi skor, untuk analisis tren juga kita sudah menjawab, sehingga kita dapat menjawab untuk analisis selanjutnya. Baik, selanjutnya akan setelah kita menganalisis dan membuat data yang menjadi satu serta setiap indikator kita jumlahkan serta kita membuat rasio dalam perubahan dari tahun ke tahun. Selanjutnya dari total skor yang ada di setiap indikator akan kita sum per tahunnya. Lalu sebelum itu, setelah kita melakukan analisis tren, kita akan melakukan penjumlahan untuk mengetahui indikator mana yang paling berpengaruh atau yang paling berkontribusi. Nah, maka dari itu dari setiap indikator kita akan melakukan copy paste pada hasil yang telah kita sum dari jumlah setiap indikator. Seperti pada settings dan infrastruktur dan energi and climate juga waste dan water kita sudah paste dari sum yang telah ada. Lalu selanjutnya akan kita conditional formatting untuk mengetahui bagian mana yang nilainya paling tertinggi. Dari hasil conditional formatting diketahui bahwa indikator education and research merupakan indikator yang paling berkontribusi karena memiliki skor yang tinggi. Baik. Setelah kita hitung indikator yang berkontribusi, selanjutnya kita kembali lagi pada sheet yang telah kita gabungkan dari seluruh data 2020 hingga 2021 dan kita klik control table agar menghasilkan seperti tabel yang pada terlampir. Nah, dijadikan satu ke bawah, jadi tahunnya ditaruh di sebelah kiri. Jadi di saat meng-copy paste diberikan sisa satu ruang atau satu kolom untuk tahun. Nah, lalu cantumkan tahunnya sesuai dengan data yang tersedia. Jika tahun 2020 berikan tulisan 2020, 2021 cantumkan 2021 dan 2022 cantumkan tahun 2022. Lalu kita blok, kita akan membuat pivot table, kita blok seluruh data yang ada. Kita pilih pivot. Lalu kita akan membuatnya di sheet yang baru agar tidak terlalu penuh. Jika sudah, kita akan menggunakan fitur pivot table untuk menganalisis data, untuk visualisasi data kita, mempersiapkan visualisasi data. Yang pertama yang akan kita visualisasikan adalah data dari ranking yang kita masukkan pertama. Lalu selanjutnya data university serta data total score kita masukkan ke dalam values. Nah, di sini adalah contoh yang telah saya bikin data visualization menggunakan pivot table. Yang akan kita bikin adalah pada tabel yang telah saya tunjukkan, kita akan membuat top 3 university of the year. Pada itu kita masukkan tahunnya, ke dalam kolom. Lalu akan menjadi tampak seperti berikut ini. Dan yang akan kita cari adalah cukup top 3 university-nya karena
karena di sini yang tersedia itu universitas semuanya, maka kita bisa lakukan filterisasi yaitu dengan mengklik dari row labels. Nah, di sini saya sudah memilih menjadi top 5, namun sepertinya ini saya akan memilih menjadi top 3. Jadi yang kita butuhkan hanyalah top 3 dari universitas tersebut dengan skor tertinggi. Yang dilakukan adalah memencet dari tanda filter yang ada di row labels, lalu kita akan memilih sudah menjadi top 3. Lalu di sini kita akan mengetahui universitas mana yang memiliki skor tertinggi. Nah, berdasarkan hasil analisis, skor tertinggi dimiliki oleh Wageningen University and Research dengan skor sebesar 27.750. Kita akan menggunakan conditional formatting untuk mengetahui nilai mana yang paling tinggi. Di sini kita akan menggunakan top number one. Bebas untuk warnanya seperti apa. Oke, baik. Untuk pivot table yang pertama kita sudah jadi. Lalu selanjutnya kita akan menganalisis pivot table selanjutnya. Nah, dari data yang tadi telah kita analisis, sebenarnya kita sudah bisa menganalisisnya melalui yang data gabungan yang all 3 tahun, karena berdasarkan total skor keseluruhan kita bisa melakukan conditional formatting di situ untuk mengetahui skor mana yang tertinggi yang dimiliki oleh sebuah universitas. Nah, namun jika kita ingin melakukan visualisasi, kita bisa melakukan pivot table. Nah, untuk menganalisis universitas mana dengan peringkat terburuk ataupun peningkatannya terjadi secara signifikan, di sini saya menggunakan rumus min. Namun di sini saya menggunakan agregat karena terdapat beberapa data yang error. Nah, sehingga kita ketahui bahwa ini yang universitas yang terjadi penurunan itu di angka 19.895. Ini merupakan universitas dengan skor tertinggi berada di peringkat atas. Lalu untuk universitas dengan skor terendah itu di 19.000, kita bisa mencari universitas mana. Dan setelah kita analisis, berada di bawah yaitu di negara Thailand dengan universitas Hatiai dengan skor tertinggi. Kita bisa melakukan visualization di sini, memberikan warna bebas untuk memberikan tanda bahwa ini merupakan universitas yang mengalami penurunan atau peringkat terburuk. Oke, baik, selanjutnya di sini kita akan menganalisis untuk pivot table selanjutnya setelah kita menganalisis yang pertama. Baik, ini juga data keseluruhan kita sudah jadi. Lalu selanjutnya ini merupakan data visualisasi yang sudah ada. Nah, selanjutnya di sini akan
melakukan analisis secara keseluruhan untuk universitas dan negara. Dan juga di sini setiap indikator kita juga sudah menganalisisnya. Dan data-data yang tadi kita bisa ambil dari data yang all 3 tahun yang kita pisahkan menjadi setiap indikator. Dan ini dilakukan ke 6 indikator yang ada untuk menganalisis. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan analisis negara terbaik di setiap indikator. Lalu untuk total skor di setiap indikator ini dapat dihitung dengan sum. Lalu untuk average juga menggunakan rumus average dari total skor tahun 2020 hingga 2021 hingga tahun 2022. Nah, langkah-langkah ini dapat dilakukan di ke-6 indikator. Saya akan menampilkannya satu kali. Lalu untuk average total skor adalah diambil dari average dan total skor keseluruhan yang ada di kolom I. Kita average. Baik, total skor, average, dan average total skor telah dihitung. Nah, jika ini dapat dilakukan di ke-6 indikator yang ada. Nah, lalu distribusi yang sudah kita hitung. Untuk distribusi ini kita menggunakan nilai max, min, median, standar deviasi, modus, dan variance. Nah, ini dihitung distribusi skornya setiap tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga 2022. Nah, untuk rumusnya sendiri kita menggunakan rumus-rumus yang sesuai dengan namanya, yaitu max, min, kita menggunakan average, median kita menggunakan median, standar deviasi, modus kita menggunakan mode, dan variance kita menggunakan var, dan kita hitung sesuai dengan tabel-tabel setiap tahunnya. Jadi misalkan perhitungan max di tahun 2020 kita menghitung dengan max tanda kurung buka kolom C, lalu kita drag aja ke samping, nanti akan otomatis terisi. Diberitahukan bahwa kami akan close order pada pukul 10 malam dan clear area pada pukul 10.45 malam. Nah, ini akan saya contohkan supaya tidak bingung teman-teman. Ini adalah rumus average. Lalu kita menggunakan kolom C, lalu kita drag aja ke samping. Yaps, kita akan langsung menemukan hasilnya. Lalu untuk median kita menggunakan median. Kita menggunakan standar deviasi. Di sini yang standar deviasi titik P. Nah, kita tinggal drag ke samping, mediannya juga di drag ke samping, standar deviasi yang di drag ke samping. Untuk modus kita menggunakan mode sama dengan tanda kurung buka C. Berarti yang tahun 2021 kita menggunakan kolom D. Lalu 2022 kita menggunakan kolom E. Lalu setelah itu kita drag ke samping. Nah, berikut ini merupakan distribusi skor dari setiap indikator, dan perhitungan ini dapat dilakukan teman-teman di setiap indikator dengan menggunakan rumus yang sama. Nah, ketika ada data yang error, teman-teman bisa menggunakan rumus agregat seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Dengan menggunakan agregat, lalu masukkan rumusnya, misalkan agregat max, ya tambahin max, lalu nanti titik koma 6 ignore error values, lalu kita drag, kita pilih sel mana yang akan kita hitung.
lakukan jika ada data yang error, karena daripada kita menghitung dan hasilnya error itu akan membuat kita lama dalam menganalisis. Seperti ini contohnya. Sini kita lakukan drag dan ini sepertinya ada kesalahan di kolom yang saya bikin karena masih di kolom D yang seharusnya di kolom C perhitungannya. Ini akan saya benarkan dulu di kolom C. Untuk yang modus kita menggunakan rumus mode dan begitu pun dengan variance. Kita drag ke samping, kita gunakan untuk sel kolomnya. Baik, sepertinya sudah bagus, sudah perhitungan. Lalu kita akan cek untuk di sheet selanjutnya sudah sesuai. Transportation sudah sesuai, total score, agregat, kita juga bisa melakukan agregat di total score apabila terjadi data yang error. Oke, untuk education and research juga sudah baik. Nah, oke, ketika sebenarnya distribusi sudah kita hitung, selanjutnya kita akan menghitung sebaran negara mana dengan praktik keberlanjutan terbaik pada setiap indikator seperti pivot table yang telah saya tampilkan. Oke, untuk perhitungannya ini nanti kita akan memblok seluruh data yang ada di setiap indikator. Kita akan blok seluruhnya dari university sampai average total score. Kita drag ke bawah, kita blok. Lalu kita akan pilih insert. Kita pilih pivot table, kita pilih yang existing worksheet. Kita letakkan di samping. Ini akan saya contohkan. Karena akan dilakukan pada hal yang sama di ke-6 indikator. Kita klik OK. Nah, lalu yang akan kita masukkan pertama adalah country, tentunya karena kita akan mencari negara mana dengan average total score-nya terbesar di setiap indikator. Nah, kita masukkan country pada rows, lalu kita masukkan total score pada values. Nah, kita ganti sum-nya menjadi average. Oke, jika sudah di sini ditampilkan seluruh data negara dan yang kita butuhkan di sini hanyalah sebaran identifikasi praktik yang terbaik, negara mana yang terbaik. Jadi kita akan filterisasi dengan menggunakan filter yang ada di tombol sebelah row labels, yaitu dengan value. Kita di sini bisa mengklik, lalu kita pilih value, lalu kita pilih yang top 10. Nah, di sini saya memilih yang top 5 saja. Teman-teman bisa edit, terserah mau jadi top 3, top 10 atau top 5. Di sini saya pilih top 5, lalu di sini muncul. Nah, sama dengan yang tabel sebelahnya. Ada Cina, Ekuador, Irak, New Zealand, dan United Arab. Sebelahnya pun begitu. Nah, untuk skornya kita bisa lakukan conditional formatting untuk memilih nilai mana yang paling tinggi untuk mengidentifikasi. Oke, ini kita pilih yang top 1. Nah, jadi sini kita bisa melihat bahwa negara Cina merupakan negara dengan indikator setting and infrastruktur tertinggi. Berarti negara Cina memiliki praktik keberlanjutan di setting dan infrastruktur terbaik di antara negara-negara lainnya. Begitupun dengan analisis pada indikator lainnya dapat dilakukan seperti yang telah dicontohkan.
Oke, baik, selanjutnya kita akan membuat visualisasi data dashboard interaktif. Nah, ini juga salah satu pivot yang akan kita gunakan, jadi jangan dihapus dulu, kita akan masukkan nanti ke dalam visualisasi data. Ini adalah contoh pivot table yang telah saya buat, dan ini juga sama dengan yang saya bikin. Nah, kita kembali ke sheet slicer 1. Ini yang memuat seluruh data tadi yang digabungkan dari 2020 hingga 2022. Kita akan membuat visualisasi data, kita akan memblok seluruh data. Kita blok seluruh data. Jika sudah, kita pilih menu insert lalu pivot table. Nah, kita di sini karena sheetnya sudah terlalu banyak, kita pilih yang new worksheet. Oke, yang pertama akan kita lakukan adalah kita akan menganalisis top score by the year. Lalu, jadi yang kita akan masukkan di sini yang pertama adalah untuk top score by the year, yaitu tahunnya kita masukkan ke dalam kolom rows. Lalu untuk total score-nya kita masukkan ke dalam values. Lalu kita ganti untuk judulnya bisa diganti teman-teman menjadi year dan total score. Ini opsional, jika teman-teman ingin ganti boleh supaya visualisasinya lebih baik, tapi jika tidak diganti juga tidak apa-apa. Oke, baik. Sini masih mengganti menjadi year. Oke, di sini kita selanjutnya akan membuat data visualisasi yang lain. Jangan diklik lagi yang tadi karena kita langsung pivot table aja ketika udah diblok semua. Lalu kita masuk ke sheet yang udah ada. Lalu kita akan masukkan, kita klik OK. Oke, kita selanjutnya akan top 3 rank university by the year. Kita masukkan university karena kita akan menganalisis university. Ranking dulu, karena kita akan mengetahui rankingnya juga. Lalu university. Selanjutnya kita masukkan tahunnya ke dalam kolom dan total score ke dalam values. Nah, di sini kita pakai sum aja karena untuk mengetahui. Nah, di sini data yang muncul itu adalah keseluruhan. Yang kita butuhkan hanyalah top 3 sehingga kita bisa mengedit di sebelah row label. Kita klik aja. Nah, kita menjadi top 3 ya di sini ya lewat values. Lalu kita lakukan formatting untuk mengetahui nilai mana yang paling tinggi. Cukup satu saja. Dan di sini diketahui bahwa Wageningen University and Research merupakan university yang terbaik di peringkat 1. Selanjutnya kita akan melakukan pivot table lagi untuk visualisasi selanjutnya, yaitu untuk average score. Kita klik OK, lalu baik, kita akan masukkan tahun ke dalam rows. Lalu kita akan masukkan setting and infrastruktur dan kelima indikator lainnya ke dalam values. Ke dalam values. Yaps, kita akan masukkan keseluruhan dan kita mengganti menjadi average, dari sum menjadi average. Oke, nah kita juga setelah keseluruhan kita akan mengganti menjadi average.
kita ganti secara keseluruhan menjadi average untuk value-nya. Oke, baik, ketika sudah jadi semuanya, hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk data visualization average of each indicator by the year. Oke, selanjutnya kita akan melakukan analisis lagi menggunakan pivot table untuk visualisasi selanjutnya. Nah, di sini bisa teman-teman melakukan conditional formatting ya untuk pewarnaan. Nah, di sini terlihat bahwa indikator yang paling berkontribusi itu ada di education and research. Di sini saya berikan warna supaya untuk menandai. Kita kembali lagi ke data yang akan kita lakukan pivot table lagi. Kita klik insert, masukkan pivot table, lalu kita pilih ke sheet tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat pivot table top 10 university by total score. Yang pertama kita masukkan tentunya adalah university ke dalam rows. Lalu selanjutnya kita masukkan year ke dalam kolom. Lalu masukkan total score ke dalam values. Yaps, jadi seperti ini tampak seluruh datanya ada. Nah, yang kita butuhkan hanyalah top 10 sehingga kita bisa melakukan filterisasi melalui tanda yang ada di sebelah row label. Lalu kita pilih value, kita atur menjadi top 10. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa lakukan conditional formatting pada grand total untuk mengetahui universitas mana yang memiliki total score terbaik. Kita pilih satu saja karena kita akan mencari tahu. Nah, ini dia universitas dengan total skor terbaik, yaitu Wageningen University and Research. Selanjutnya kita akan menganalisis lagi. Kembali ke data yang sudah kita bikin, kita insert pivot table lagi. Kita akan membuat pivot table top 10 countries by total score. Yaps, kita masukkan ke sheet yang sudah ada. Kita masukkan country ke dalam rows. Lalu kita masukkan year ke dalam kolom atau tahun ya teman-teman. Lalu kita masukkan total score ke dalam values. Nah, di sini kita pakai sum of total score dan di sini tampak seluruh negara itu ada. Lalu kita hanya membutuhkan top 10 saja. Jadi kita atur menjadi 10 negara teratas. Kita insert dulu seperti agak mepet. Oke. Oke, kita akan edit menjadi top 10 seperti biasa. Kita pilih value, kita pilih top 10 negara terbaik. Lalu di sini kita akan lakukan conditional formatting untuk mengetahui mana yang paling tinggi nilainya. Kita hanya butuh satu saja dan diketahui bahwa Indonesia merupakan skor yang tertinggi karena peningkatan total skornya juga signifikan dari tahun ke tahun, sehingga negara Indonesia menjadi top country yang memiliki total skor terbaik. Baik, ini merupakan pivot table yang sudah kita bikin, lalu kita bisa menjadikan satu nanti ke dalam satu sheet, bebas diedit teman-teman. Nah, ini merupakan data visualization yang telah aku bikin. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis grafik garis untuk setiap indikator. Nah, teman-teman bisa masukin dulu setiap tahun total skor per indikator itu
dimasukkan dulu, dibikin tabel. Nah itu diambil dari sheet yang di all 3 tahun tadi. Nah itu di sum, yang tadi udah kita sum di paling atas, kita bisa kopas aja di situ, kita masukkan satu persatu. Nah ini aku contohkan di satu indikator, teman-teman bisa lakukan di ke-6 indikator. Tahun 2022. Oke baik, setelah kita lakukan keseluruhan, kita blok, kita lakukan di 6 indikator, kita blok dulu di salah satu indikatornya untuk menghasilkan grafik tersebut. Kita blok, lalu kita pilih insert, lalu kita masukkan charts, kita pilih ke menu charts, dan kita di sini diminta untuk bikin grafik garis, jadi kita pilih yang grafik garis bentuknya. Bebas teman-teman mau pilih yang mana, kalau saya pilih yang ini. Oke. Nah silahkan diedit sesuai dengan kebutuhan, silahkan dipilih desainnya. Nah di sini lalu bisa dimasukkan judulnya sesuai dengan indikator masing-masing. Setting and infrastructure. Yaps, ini grafiknya sama dengan yang sudah saya bikin di belakangnya. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. Oke, saya akan delete. Nah ini bisa dilakukan di ke-6 indikator, ke-5 indikator lain. Akan saya delete karena saya sudah membuat di ke-6 indikator. Oke, ini untuk grafik garisnya. Lalu untuk grafik kinerja kita bisa melakukan pivot table terlebih dahulu. Nah kita di sini membutuhkan data dari keseluruhan. Nah kita bisa balik lagi ke sheet yang total untuk mengetahui kinerja negara secara keseluruhan. Oke, kita masuk ke insert. Kita bikin pivot table. Nah di sini saya masuk ke sheet yang sudah ada aja. Oke, lalu kita masukkan country ke dalam rows. Nah lalu kita masukkan total score ke dalam values. Nah di sini nampak keseluruhan negara dengan skor masing-masing. Nah dari pivot table ini yang akan kita bikin menjadi charts. Sama seperti yang tadi, cuma di sini kita diminta untuk bikin grafik batang, jadi kita pilih grafik batang, bebas teman-teman mau pilih desain yang mana. Nah, nah dari grafik ini silahkan didesain untuk pemilihan desain seperti ini. Nah di sini teman-teman bisa mengetahui nih negara mana dengan jumlah total skor tertinggi. Bisa teman-teman edit sesuka hati. Nah ini untuk kinerja. Oke, nah selanjutnya ini untuk mengetahui total skor dari tiap tahun. Sebelahnya ini untuk mengetahui total skor dari tiap tahun. Nah ini tuh di copy paste aja dari jumlah total skor yang udah kita jumlahkan yang ada di all 3 tahun yang di atas. Yaps, kita ambil dari situ. Begitupun dengan 2021 dengan 2022. Lalu kita akan bikin menjadi grafik, dan di sini grafik yang saya bikin pie supaya berbeda. Kita bebas memilih grafik yang mana, tapi sini supaya lebih kelihatan jelas, sini saya membuat grafik pie untuk mengetahui berapa persen sebaran dari total skor setiap tahun. Nah ini sudah jadi untuk visualisasinya.
Baik, ketiga visualisasi setelah kita kerjakan, selanjutnya yang terakhir adalah tentang slicer. Nah, slicer ini kita memblok dari seluruh data yang sudah kita gabungkan, lalu kita pilih slicer yang ada di insert. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang tahun, lalu nanti akan muncul, nah seperti ini tahun. Lalu nanti kita blok lagi secara keseluruhan untuk memilih yang negara, karena kita diminta untuk men-slicer berdasarkan tahun dan negara. Kita blok, kalau kita pilih ke insert, kita pilih slicer, kita pilih centang saja yang bagian negara. Oke, baik. Nah seperti ini, nah kita akan naikkan ke atas, atau nggak di kopas aja, nanti bisa kita taruh di atas. Nah, ini merupakan slicer yang telah saya bikin. Untuk tahun dan negara bisa dirapikan lagi. Yang sudah saya bikin, sudah saya sampaikan, dan nanti bisa kita edit-edit lagi. Ini misalkan kita memilih ingin mengetahui yang tahun 2020, kita tinggal klik aja, nanti akan muncul data yang tahun 2020. Gunanya slicer seperti itu. Jika 2021, nanti untuk clear itu bisa ditekan X di ujung. 2021 kita akan memunculkan tahun 2021. Oke, untuk country pun juga sama, fungsinya juga ketika kita ingin melihat suatu negara, universitas, datanya seperti apa. Baik, ini merupakan fungsi dari slicer, dan sudah seluruhnya data visualization kita lakukan. Selanjutnya teman-teman bisa menggabungkan seluruh data visualization yang ada menjadi satu sheet, menjadi dalam sheet ini yang sudah saya bikin, menjadikan satu yang tadi udah kita bikin, pivot table untuk grafik dan juga untuk slicernya. Lalu teman-teman bisa lakukan conditional formatting juga untuk memudahkan dalam menganalisa. Sini akan saya tambahkan beberapa visualisasi agar memudahkan dalam menganalisa, seperti pemberian warna. Teman-teman bebas untuk melakukannya. Nah, oke, baik, mungkin untuk data visualization sudah kita kerjakan semuanya. Selanjutnya kita akan menjawab soal hasil analisa. Baik, setelah kita lakukan data visualization dan menjadikan satu di dalam satu sheet, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana tren umum keberlanjutan perguruan tinggi dari tahun 2020 hingga 2022. Nah, di sini kita bisa menjawab menggunakan tabel dari pivot table yang sudah saya blok. Jadi kita sudah analisis. Nah, ini bisa menjawab pertanyaan, dan tampak dari visualisasi yang ada kita bisa mengetahui bahwa terjadi peningkatan di setiap tahunnya. Tren umum keberlanjutan untuk perguruan tinggi dari tahun 2020 hingga 2022 terjadi peningkatan secara signifikan atau secara keseluruhan. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2.
Kita akan kopas dari soal. Selanjutnya untuk nomor 2, pertanyaannya adalah negara mana yang memiliki peningkatan kinerja keberlanjutan paling signifikan dan mengapa? Kita bisa menjawab dari hasil visualisasi kita. Nah, kita bisa melihat dari yang top countries, kita bisa copy paste untuk pivot tabelnya. Kita kopas, lalu kita akan melihat negara mana yang memiliki kinerja keberlanjutan paling signifikan. Dari hasil analisa kita, negara Indonesia memiliki hasil keberlanjutan peningkatan kinerja keberlanjutan yang paling signifikan. Ini dikarenakan karena total skor yang dimiliki Indonesia terbilang cukup tinggi daripada negara-negara lain di tahun 2020 hingga 2022, sebesar 158.000, 218.000, dan 262.000. Baik, selanjutnya ke pertanyaan ketiga. Nah, untuk pertanyaan ketiga adalah indikator keberlanjutan mana yang paling sulit ditingkatkan bagi universitas secara umum. Nah, pertanyaan ini bisa kita jawab melalui data visualisasi juga, dilihat dari yang average of each indikator. Kita bisa copy lalu kita paste sheet soal. Yups, kita paste di sini. Lalu di sini akan muncul data dan kita bisa menganalisis bahwa indikator yang tidak terlalu signifikan atau yang sulit untuk ditingkatkan, dan berdasarkan data yang ada terlihat jelas bahwa data dari indikator water itu memiliki tingkatan yang paling sulit ditingkatkan berdasarkan skor yang ada, sehingga kita bisa melakukan conditional formatting di situ. Sini saya berikan warna kuning. Oke, baik, untuk mewarnai menandai dengan total skornya juga terendah daripada dibanding skor lainnya. Kita di sini akan menjawab menurut analisis yang telah saya lakukan. Indikator keberlanjutan yang paling sulit ditingkatkan bagi universitas secara umum adalah indikator water. Hal ini dikarenakan skor yang ada pada tahun 2020 hingga 2022 itu tergolong rendah ya teman-teman, jadi bisa dikatakan itu merupakan yang paling sulit ditingkatkan. Serta peningkatannya tidak signifikan. Baik, keseluruhan soal udah kita jawab. Untuk soal untuk analisis, untuk data visualization, dan untuk soal telah kita jawab, sehingga keseluruhan kita sudah mengerjakan. Nah, ini untuk soal-soalnya bisa kita blok untuk menandai soal yang mana. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.